Om Swastiastu. Dalam episode kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang penggunaan japa mala atau genitri dalam berdoa. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh dan bisa menggunakan japa mala itu dalam berdoa. Sebab seringkali seperti yang mereka lihat bahwa hanya kaum agamawan seperti dalam Hindu itu para sulingi atau mereka yang sudah mewijati dan sudah mewinten saja yang menggunakan japa mala. Begitupun dalam agama-agama lainnya terlihat bahwa hanya kaum agamawan seperti para ulama, ustadz ataupun biksu saja yang identik dengan penggunaan dari japa atau tasbih ini. Japa mala, genitri atau dalam istilah Kristen disebut dengan rosario ataupun tasbih dalam keyakinan Islam adalah bulir atau manik-manik yang dirangkaikan menjadi satu seperti kalung, biasanya dipakai sebagai media untuk melakukan keterhubungan pikiran dengan objek atau sesuatu yang dipikirkan sesuai dengan mantra doa yang diucapkan pada saat memutar dari japa mala tersebut. Dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 25, Tuhan Sri Krishna menyabdakan, Maharsinam Bridur Aham Giram Asmi Ekam Aksaram Yagyanam Japo Yagyosmi Stawaranam Himalaya. Yang artinya, di antara maharsi aku adalah maharsi, di antara aksara-aksara suci yang menyucikan aku adalah Omkara, di antara yagya atau korban-korban suci aku adalah japa atau proses pengulang-ulangan nama suci Tuhan, dan di antara pegunungan aku adalah pegunungan Himalaya. Dalam sloka ini Tuhan Sri Krishna dengan jelas dan tegas mengatakan Yagyanam Japo Yagyosmi, di antara korban-korban suci aku adalah japa atau proses pengulang-ulangan nama suci Tuhan. Japa adalah korban suci yang paling utama karena ia bersifat satwika yagya atau yagnya yang bersifat satwik. Sebab dalam berjapa itu bebas dari proses himsa karma atau pembunuhan. Japa juga bisa dicantingkan atau dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, tanpa harus mengenal waktu ataupun memilih tempat yang dianggap bertuah. Semua orang bisa melakukannya, bahkan dari anak-anak sampai orang yang sedang sakit dan sedang terbaring di tempat tidur pun bisa melakukan japa. Japa mala biasanya terbuat dari beberapa bahan, seperti misalkan ada yang membuatnya dari kulit kerang, ada yang membuatnya dari batu-batu permata, ada yang membuatnya dari dahan kayu tertentu, dari buah tertentu, bahkan ada yang membuat dari gading gajah. Umat pemuja Dewa Ganesha atau Dewa berkepala gajah biasanya akan memilih atau membuat japa mala yang terbuat dari gading gajah. Untuk pemuja Wisnu, Narayana atau Sri Krishna, biasanya orang akan memilih dahan kayu tulasi sebagai bahan untuk membuat japa mala. Sebab menurut satu riwayat, pohon tulasi adalah salah satu pohon yang sangat dicintai oleh Tuhan Sri Krishna. Sedangkan untuk pemuja Siwa, kaum Siwaisme, buah rudraksa menjadi pilihan. Ataupun kalau tidak ada buah rudraksa, mereka akan menggunakan dahan dari pohon kayu cendana. Pohon kayu cendana sangat disukai biasanya. Nah, berapa jumlah dari manik-manik japa mala tersebut? Dalam keyakinan Hindu dan Buddha, biji japa mala ini berjumlah sekitar 108. Ini dikatakan angka puncak, angka akramet, karena mungkin hitung-hitungannya 1 tambah 0 tambah 8 itu menjadi 9. Angka puncak. Sama dengan keyakinan dalam Islam. Dalam Islam jumlah tasbihnya itu berjumlah 99. Yang kalau dijumlahkan lagi menjadi angka awalnya, angka utama, maka 99, 9 tambah 9 sama dengan 18. 1 tambah 8 kembali ke angka puncak, yaitu 9. Sedangkan dalam agama Kristen, rosario, biji jumlah rosario ini pada awalnya adalah 150, mengikuti dengan jumlah mazmur.
tetapi seiring berlalunya waktu, catatan mengatakan bahwa 150 jumlah biji malik rosarium ini kemudian dibagi lalu menjadi 3 yang masing-masing berjumlah 50. Jadi sekarang mungkin biji rosarium itu banyak yang jumlahnya 50 saja. Mantra apa yang dipergunakan untuk melakukan japa malam? Semua doa mantra sebenarnya mengandung vibrasi kekuatan yang sama hebatnya, sepanjang kita benar-benar meyakini bahwa mantra tersebut bisa memberikan manfaat seperti apa yang kita inginkan. Pertama harus ada serada atau keyakinan dulu. Kalau cuma sekedar memutar japa tanpa keyakinan juga kayaknya kurang baik. Nah, japa yang paling singkat biasanya adalah mencantingkan suku kata Omkara. Gitu dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suku kata Omkara ini mengandung 3 huruf suci, yakni Am, Om, dan Mang, yang masing-masing mewakili ketiga aspek Brahma, Wisnu, dan Iswara. Aspek Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Aum atau Om menjadi suku kata yang sangat menyucikan, sebagaimana Sri Krishna dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 17 juga pernah menyabdakan, Pitaham asya jagato mata data pitamaha vedyam pawitram omkara reksamaya jur ewaca, yang artinya, aku adalah ayah alam semesta ini. Ibu, kakek, enggak. Aku adalah suku kata Omkara yang menyucikan. Aku adalah juga sama Yajur Ewaca. Di antara beberapa sloka yang ada, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bab 10 sloka 25, dia juga menyatakan Jiram Asmi Ekam Aksaram, di antara aksara-aksara suci yang menyucikan aku adalah Omkara. Dan di bab ini, di bab 9 sloka 17, Vedyam Pawitram Omkara, artinya di antara aksara-aksara suci aku juga adalah Omkara. Jadi ketika kita melakukan japa, walaupun hanya mencantingkan Omkara saja, secara otomatis kita sudah memanggil Tuhan itu sendiri dalam wujudnya sebagai Omkara. Dan kita juga tahu bahwa hampir ke semua mantra yang ada dalam literatur Hindu, dalam kitab-kitab Vedanta itu, kesemuanya diawali oleh suku kata Om. Seperti misalkan pemujaan kepada Dewa Siwa, Om Namah Shivaya, diawali dengan suku kata Om. Begitupun dengan pemujaan kepada Wisnu atau Narayana, Om Namo Narayanaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, dan lain-lain. Bahkan mantra universal yakni Gayatri sendiri juga yang mewakili kelima wajah, sebagaimana penggambaran Gayatri itu di bait pertamanya diawali dengan Om, Omkara. Jadi apapun mantra yang kita ucapkan itu sebenarnya semua sangat powerful, sangat memiliki vibrasi yang kuat, sebenarnya bisa benar-benar meyakini akan kesucian dan kekuatan mantra tersebut. Nah, bagaimana cara kita menggunakan japa mala yang benar? Di masyarakat ada beberapa versi penggunaan japa mala sebagaimana yang kita ketahui bersama. Tetapi baik metode apapun yang dilakukan itu sebenarnya tidak begitu masalah sepanjang kita benar-benar, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, meyakini apa yang kita lakukan. Namun begitu, agar tidak mengalami kebimbangan, saat ini saya coba untuk mendemonstrasikan 4 dari berbagai macam cara berjapa yang ada di dalam masyarakat. Japa seperti ini jumlahnya 108 yang saya miliki. Ini agak gampang karena manik-maniknya dibuat sedemikian rupa yang dari kecil terus sampai membesar. Jadi saya dalam berjapa agak gampang tahu ketika kita memulai dari biji yang kecil, endingnya akhirnya pasti akan ke yang paling besar.
Atau sebaliknya, jika saya memulai dari yang paling besar, ketika mau selesai saya juga tahu bahwa dia akan semakin kecil, jadi gampang. Tetapi bagi yang memiliki japa mala yang biji tasbihnya itu sama saja, ya sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah sepanjang kita menikmati proses berjapa itu. Baik, saya akan coba uraikan beberapa metode yang ada. Metode pertama adalah satu, kita menempatkan biji japa mala itu di antara jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah, jari manis dan jari kelingking ini mewakili triguna atau guna sattwa, rajas dan tamas. Sedangkan telunjuk dalam metode pertama ini disebut dengan ego atau ahamkara. Ya, tidak diizinkan sama sekali untuk menyentuh biji japa mala. Ya, diisolasi. Kalau saudara kita yang di Hari Krishna biasanya dia menggunakan kantong japa mala seperti ini. Kantong japa mala seperti ini. Jadi ada jadi ada lubang untuk mengeluarkan jari telunjuk. Jadi jari telunjuk sama sekali tidak bersentuhan dengan biji japa mala. Satu sisi untuk mengisolasi jari telunjuk, kedua tentu saja untuk menjaga agar biji japanya itu tetap bersih dan tidak terurai ke bawah, karena japa mala yang berjumlah 108 ini jumlahnya panjang, cukup panjang supaya tidak menyentuh hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, kita juga biasanya tidak terlalu kelihatan serem lah. Kalau kita biasanya pakai japa secara terurai itu orang mengira kita itu orang sakti atau orang suci sekali. Tapi kalau dalam proses seperti ini kita agak santai, jadi take easy, gampang ya. Nah, itu proses pertama, yakni meletakkan japa mala di antara jari tengah dan jari telunjuk, dan ibu jari menarik biji-biji japa ini ke belakang. Jadi kita menarik yang di depan ke belakang, jadi kita terus maju seperti harapan kita dari spiritual, bahwa spiritual kita harus maju melangkah dengan pasti ke depan. Misalkan Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, begitu seterusnya. Untuk metode yang kedua, justru jari telunjuk yang dipakai. Jari telunjuk dipakai untuk memutar japa mala. Biji japanya tetap ada di antara jari tengah dan jari telunjuk, tetapi jari telunjuk dilibatkan. Dalam metode ini, jari telunjuk bukan lagi dimaknai sebagai ego, tetapi ia dimaknai sebagai jiwa atau individu yang ingin bersatu dengan Param Brahman, jiwa atau Param Brahman, sehingga ia dibantu oleh ketiga guna ini. Tetapi dalam proses ini, ketika individu bersentuhan dengan ketiga guna ini, dia hanya menyentuh guna satwam saja, guna yang baik. Guna rajas dan tamas sama sekali dia tidak disentuh. Jadi masih ya baik-baik saja. Misalkan Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Itu metode yang kedua. Jadi filosofinya harus kita tahu kenapa menggunakan telunjuk dan kenapa juga telunjuk tidak dipakai. Jadi semuanya sama benar, tidak ada yang salah. Tergantung dari mana kita melihatnya. Oke, kita ke metode ketiga. Metode ketiga adalah menggunakan jari manis dan jari tengah pengimpitnya untuk memutar japa. Ini agak jarang biasanya, tapi ini ada. Sekarang ini. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, dan seterusnya. Metode keempat adalah dengan cara menggunakan ibu jari untuk menariknya, dan ini ada jari telunjuk sebagai sandarannya. Sekarang gini, biasanya umat Islam saya lihat metodenya begini. Om Sri Ganesaya Namaha, Om Sri Ganesaya Namaha, Om Sri Ganesaya Namaha, Om Sri Ganesaya Namaha. Begitu misalkan kalau kita menyukai buku istimewanya, disesuaikan sekali lagi seperti yang saya katakan pertama. Ketika kita berjapa, maka
nama dan rupa itu harus menyatu. Nama di bibir, rupanya dalam pikiran juga harus bersesuaian. Itu adalah mantra yang japa yang berjumlah 108. Nah, ada juga yang japa yang berjumlah 21. Japa 21 biasanya dipakai untuk anak-anak agar lebih mudah, karena 108 itu agak panjang. 21 ini bisa dipakai juga gampang, membawanya kemana-mana. Sebagai catatan bahwa ketika kita sudah selesai berjapa, misalkan ketika kita sudah sampai pada hitungan ke 107, misalkan 107, ini tinggal satu biji japa lagi, 108 selesai. Nah, ketika kita mau mengulang lagi berjapa, ini kita tidak boleh melewati meru ini. Kita tidak boleh melewatinya, kita harus memutar, sehingga biji japa yang tadinya menjadi biji akhir, akhirnya menjadi biji awal dalam berjapa. Begitu, dibolak-balik, begitu seterusnya. Karena biasanya ada saudara kita yang memang punya kewajiban untuk berjapa 16 putaran sampai 32 putaran per hari. Jadi bisa dihitung 16 kali 108 atau 32 kali 108. Itulah biasanya kenapa saudara kita ada di samping kantong japanya itu ada ini bukan japa, ini cuma untuk menghitung sudah berapa kali putaran mereka dapat. Nah, terakhir, bagaimana sikap kita dalam berjapa? Walaupun sikap dalam bersembahyang itu hanya formalitas belaka, tetapi sebagai seorang abdi kepada tuannya, sebagai seorang anak kepada orang tuanya, tentu kita juga harus menjaga sikap hormat kita. Karena bagaimanapun proses japa atau pengulang-ulangan suci Tuhan ini adalah proses memanggil nama beliau, kan? Memanggil nama beliau. Nah, ketika beliau berkenan hadir saat dipanggil itu, masa sikap kita memperlihatkan sikap yang kurang hormat, kan tidak etis. Jadi tentu saja kita harus juga bersikap humble. Kita harus juga respect kehadiran beliau ketika beliau panggil, ketika kita memanggil beliau dan beliau hadir. Kita harus menunjukkan sikap hormat kita. Kita tidak boleh berjapa sambil menonton TV, misalkan berjapa sambil main sosmed, apalagi sambil main game. Itu dibilang tidak boleh, ya boleh saja menurut Anda, tetapi tentu bagaimanapun berjapa dengan cara itu akan membelah keterfokusan Anda, konsentrasi Anda akan menjadi buyar, tidak bisa fokus sekali. Padahal dalam berjapa ada catatannya bahwa japa dianam itu ketika Anda berjapa mengucapkan nama suci beliau, rupanya juga harus bersesuaian. Misalkan Anda mengucapkan Om Namah Shivaya, maka yang ada dalam pikiran Anda adalah wujud Dewa Siwa yang agung. Begitupun ketika Anda mencantingkan mantra Gayatri, maka wujud Gayatri dengan kelima wajahnya itu sudah ada, benar-benar ada dalam pikiran Anda. Begitupun mantra-mantra lainnya. Dan satu lagi, kita tidak boleh mengganti-ganti rupa beliau sesuka hati. Bukan tidak dibolehkan, tetapi jika Anda melakukannya, sekali lagi konsentrasi Anda akan terpecah. Misalkan begini, ketika satu hari sekarang Anda melakukan japa dengan melantunkan Om Namo Narayanaya, pada saat itu Anda membayangkan Tuhan Sri Wisnu sedang berbaring di lautan susu dalam wujud sebagai Narayana yang tidur di Anagasesa. Tetapi besoknya ketika Anda lagi berjapa mencantingkan Om Namo Narayanaya, Anda mengganti wujud itu dengan wujud Narayana yang ada di mana-mana. Buyar, kan? Jadi kalau bisa dalam berjapa itu sikap harus dijaga, konsentrasi, nama dan rupanya jangan diganti-ganti. Sikapnya biasanya kalau bisa japa malah itu diletakkan di ulu hati. Ada di sini, ada di depan ulu hati, hormat. Dan sikap tangan adalah sikap cin mudra, di mana individu jiwa bersatu dengan Paramatma, Param Brahma, dan terlepas dari tiga guna. Sikapnya ini. Tetapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, Anda tentu saja boleh mengambil sikap yang lain, sepanjang itu masih menunjukkan sikap hormat dan tidak mengganggu.
Tetapi yang perlu diingat bahwa Japa Mala atau Genitri ini hanyalah media untuk membantu kita memusatkan pikiran kepada nama dan rupa Tuhan yang kita puja. Tetapi kita pun tidak boleh terikat terus-menerus kepada media ini. Ibarat kita sedang lakukan perjalanan ke suatu pulau, kita tentu menggunakan rakit, tetapi setelah sampai di suatu tujuan kita juga tidak boleh terus-terusan menggunakan rakit itu. Kita juga harus memiliki kepandaian untuk berenang. Sama juga dengan Japa Mala ini, pertama kita membutuhkan ini untuk media mengingat bahwa hari ini saya belum berjapa, atau berapa kali saya sudah berjapa, itu kita dibantu oleh ini untuk mengingatkan. Tetapi pada akhirnya Anda harus bisa mengingat Tuhan itu dalam pikiran Anda, menanamkannya dalam-dalam, sehingga tanpa japa pun Anda bisa ingat, tanpa japa pun Anda tetap mengucapkan nama suci Tuhan. Bahkan ketika nama suci Tuhan itu sudah tertanam dalam pikiran Anda, itu secara otomatis akan keluar. Kita mudah-mudahan bisa seperti Hanuman kan. Hanuman tidak berjapa, tetapi karena dia terus memikirkan Sri Rama, bahkan ketika bulunya dicabut itu dan diperdengarkan, bulunya itu mengucapkan nama Ram. Ya, dan juga mungkin kita tidak bisa seperti itu, tetapi setidaknya jangan selalu tergantung dengan japa. Tanpa japa pun kita harus tetap bisa mengucapkan nama suci Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati. Demikian penjelasan tentang Japa Mala yang bisa saya share pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi mereka yang belum berjapa. Semoga bisa menjadi motivasi untuk memulai japanya pada hari ini. Dan bagi saudara-saudara yang sudah berjapa, ini juga bisa dijadikan motivasi, sugesti untuk menambah japanya agar tetap semangat ya. Sebagai kata akhir, agar tidak ketinggalan video-video lain yang akan saya buat sesudah ini, silakan klik tombol subscribe di bawah video ini, sehingga bisa menjadi dukungan moral bagi kami untuk tetap berkarya membuat video-video dengan konten Hindu yang lebih menarik lagi. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Om Anu Badra Kartapuyantu Wiswata Samasta Loka Sukino Bhavantu. Om Santi.